Halo teman-teman semua. Oke, di sini kita lanjut untuk proses slicing dari komponen yang awal itu kita bakalan slicing komponen button ya. Tapi sebelum kita lanjut slicing komponen button, ada baiknya kita nge-setup dulu project structure folder-folder dari Next.js-nya. Jadi Next.js itu ada dua tipe router. Yang pertama itu ada app router dan page router. Untuk kali ini kita pakai yang app router. Terus project structure-nya itu ada ini. Langsung aja kita buat. Yang pertama itu ada src. Tujuan dari project structure ini biar terstandarisasi sehingga ketika ada orang baru yang masuk mereka langsung ngerti dari struktur project kita sesuai dengan dokumentasi yang ada. Terus di dalam kita drag yang folder app tadi ke dalam src, kemudian kita tambahin juga di src ini folder komponen. Nanti semua komponen yang reusable bakalan kita masukin di dalam folder ini. Oke, karena folder komponennya udah ada, kita lanjut aja langsung slicing buttonnya. Kita buat folder namanya button. Di dalam button ini kita buat file button.txt. Kemudian kita tambahin button stories-nya. File stories.ts. Kita bisa copy paste aja yang udah ada dari sini sebenarnya. Terus ntar kita adjustment lagi di bagian sini. Oke. Terus di sini kita generate aja export default button. Sini kita return dulu button. Nah, di sini kita adjust. Sini title ini kenapa dibuat ada slash, itu tujuannya untuk struktur yang ada di sini. Jadi misalnya ini example slash button itu akan ada di bawah under by example. Di sini kita buat aja komponen. Ini kita save dulu aja ya. Oke, kayaknya kita perlu nge-setup lagi di bagian ini. Bukan cuma yang di under stories, tapi di under src harusnya juga di tag. Terus kita bisa run ulang. Oke, ini udah masuk ya button kita. Karena belum kita styling jadi masuk basic gini aja.
Oke, sebelumnya saya jelasin kenapa kita perlu nambahin ini. Karena main.ts dari Storybook itu defaultnya cuman ngedetect apa yang ada under di folder stories. Jadi karena kita ngebuat komponen yaitu di dalam src slash komponen slash button. Jadi kita perlu ngebuat si Storybook juga nge-find atau nge-scan apapun yang ada di under src dengan format stories.js, jsx, mgs, ts, atau tsx-nya. Makanya kita kira sekarang bisa melihat button ini. Oke, lanjut aja kita slicing komponen dari button ini. Nah, kita masukin class name. Kita buka dulu timeline box-nya. Condition, terus kita cek dari sini itu paddingnya berapa. Paddingnya itu 9 dan 30. Jadi teman-teman tinggal nyari di sini padding. Nah, di sini teman-teman harusnya bisa ngeliat gimana caranya kita nge-write timeline CSS dari sini. Ini ada PS dash 8. Untuk sekarang kita pakai yang ini aja ya, karena custom value. Karena kita butuh custom value aja sekarang. Di X-nya itu 30x, Y-nya 9x. Oke, di sini belum apply karena kita perlu masukin CSS-nya itu sendiri ke button ini. Nah, untuk CSS-nya kita pakai yang dari global aja. Cuma import. Nah, terus global CSS. CSS. Oke. Global kurang kesehatan. Tunggu proses build-nya. Saya harusnya di sini bentarin kenapa jadi hitam. Ini kita ganti white. Oke. Terus kita ganti backgroundnya jadi warna primary. Oh ya teman-teman, sebelumnya pada dasarnya sebenarnya untuk UI ini mungkin tertuju ke desainer kalian ya. Biasanya itu di file Figma ada yang namanya sistem design. Sistem design ini tujuannya untuk ngecek color palette yang digunakan atau typography yang akan kita gunakan sehingga nanti di ketika kita nge-slicing kita udah dapat mapping ininya. Mungkin kita coba mapping yang sekarang kita tambahin yang primary dulu aja ya. Ini kode yang ini. Nah, untuk nambahin color
Itu teman-teman bisa baca langsung aja dari sini. Color setelah ini. Nah, cara nambahin color itu teman-teman cuma butuh ini. Jadi di sini kita tambahin dash color. Kita sebut aja namanya primary. Kita langsung masukin gini. Oke. Nah, gimana sih cara pakai si colornya? Itu teman-teman tinggal ngebuat gini sih. Di kelas mana dulu primary. Ya, langsung ke cetak ini. Oke, sekarang kita balik lagi ke desain awal kita. Ini ada yang namanya border radius. Kita kasih border radiusnya itu 12 px. Kita tambahin sini. Kita cari border radius. Harusnya ini. Ini ya ada yang manual, yang udah default dari Taiwan, rounded XL. Rounded XL. Kita cek lagi udah rounded. Terus untuk tulisannya itu warnanya putih, jadi sini harusnya color white aja karena udah ada dari si Taiwan. Bentar. Text color. Oh, untuk warna itu kalau nggak salah font size. Sorry, pakai teks ya, bukan font. Teks. Oke, udah jadi warna putih. Sekarang kita tinggal nyesuaiin font size-nya. Font size-nya itu 24 pixel. Font weight-nya regular 400. Typografinya Poppins. Font regular. Terus teks 24 pixel ya. Oke, next kita tinggal masukin ini label karena kita butuh props label kan. Karena kita pakai TypeScript, jadi gampangnya gini aja. Interface, button props, kita tambahin label. Label ini require type-nya string. Ntar tinggal gini. Teman-teman bebas bisa pakai props, titik 2 button props.
Terus di sini ntar props.label. Nanti di sininya itu kita, karena belum ada, dan background color juga nggak ada. Ini artsnya kita komen dulu aja. Nah, jadi bisa langsung dimodify di sini. Misal contohnya ini get started primary. Oops, sorry. Oke, selanjutnya itu, atau teman-teman bisa ngubah di sini langsung pakai kurung kerawal terus label. Jadi di sini langsung aja label. Kalau ini biasanya kalau teman-teman butuh default value, jadi tinggal gini, label button. Ini dibutuhin biasanya kalau kalau interface type-nya itu bisa kemungkinan muncul unrequired optional. Tapi karena kita nggak butuh itu, kita pakai label aja nggak apa-apa. Oke, button primary udah. Sekarang kita lanjut buat nambahin styling dari si ini. Secondary mungkin kita buat varian aja ya, varian outline. Jadi di sini varian, tambahin varian, ada primary, varian mungkin solid sama outline. Oke, ini varian. Terus ini karena ada dua type doang, jadi kita buat gini aja. Mungkin di sini namanya solid, sini outline. Ini variannya solid, di sini outline. Lanjut kita benerin. Ini untuk varian solid itu udah bener ya. Backgroundnya primary, teksnya white. Terus kalau untuk variannya outline atau tidak sama dengan outline itu backgroundnya transparent. Terus teksnya itu tulisan primary biru. Ada border juga. Terus bordernya itu warna primary. Harusnya ini udah benar. Solid. Benar. Terus kita pindahin kolom. Oke. Sekarang komponen dari button kita udah jadi. Di next video kita bakalan coba slicing komponen ini.